warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Pratama Hendi dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menampilkan video simulasi mengenai keterampilan mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan membuka dan menutup. Selamat menonton. Enggak materi mengenai ada garis sejajar, ada garis transversal. Nah, apa sih pengertian dari dua garis yang sejajar? Nah, dua garis yang sejajar itu adalah suatu kondisi di mana dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama, dan apabila keduanya diperpanjang, dia tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut sehadap. Nah, Ibu akan coba untuk mengingatkan kembali apa itu sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan sudut sehadap. Nah, ini kan ada dari dua garis sejajar ini yang dipotong garis transversal ini akan mengakibatkan terbentuk sudut-sudut baru, yaitu kita namain A1, A2, A3, A4. Yang ini B5, B6, B7, dan B8. Nah, bagaimana kalau sudut dalam sepihaknya? Nah, sudut dalam sepihaknya berarti dia A2 dan B5. Sudut luar sepihak yaitu A1 dan B8. Nah, kalau yang sudut sehadap bagaimana? Nah, sudut sehadap itu bisa A1 dan B5 atau A2 dan B8. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sudut dalam berseberangan. Selanjutnya, akibat dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis transversal, bukan hanya terbentuk sudut-sudut yang saya sebutkan tadi, misalnya sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak, ataupun sudut sehadap. Namun, ada sudut lainnya yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, apa itu sudut dalam berseberangan? Sebelumnya, kita akan mengingatkan lagi apa itu sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam yaitu sudut yang berada pada daerah kuning ini. Misalkan A2, A3, B5, dan B6. Sedangkan kalau sudut luar adalah A1, A4, B8, dan B7. Itu karena dia berada di daerah warna pink ini. Nah, selanjutnya sudut dalam berseberangan artinya sudut yang berada di dalam lingkup dua garis sejajar yang dipotong garis transversal dan dia posisinya adalah berseberangan. Contohnya A2 dan B6. Nah, contoh lainnya yaitu A3 dan B5. Nah, sudut dalam berseberangan artinya sudut yang berada pada lingkup dalam atau lingkup kuning ini dan dia posisinya berseberangan antara satu sama lain. Misalkan A2 dan B6 atau A3 dan B5. Perlu diketahui bahwa A2 dan B6 itu besar sudutnya sama. Misalkan A2 adalah sebesar alfa, maka B6 adalah sebesar alfa juga. Nah, Ibu ada soal di sini. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ini ada sudut A1, A2, A3, A4, dan ini sudut B1, B2, B3, B4. Nah, coba Dimas jawab sudut dalam berseberangannya. Nah, coba Dimas tandain yang mana sudut dalam berseberangan dari contoh ini. Itu coba sebutin. A2 dan B4 adalah sudut dalam berseberangan. Contohnya yang lain ada nggak? A1 dan B3. Coba ditandain. Ya. Benar. Terima kasih Dimas atas responnya. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, dari penjelasan dan contoh tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terbentuk dari dua buah garis sejajar dan dipotong oleh garis transversal, mengakibatkan terbentuk sudut-sudut baru, misalkan A1, A2, A3, A4, dan B1, B2, B3, B4 itu berada pada dalam dan letaknya berseberangan satu sama lain. Misalkan tadi. Nah, dari kesimpulan tadi kita dapat menyimpulkan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini dapat menjadi materi pendukung pada materi lain. Misalnya, kita dapat mencari sudut pada suatu bangun datar menggunakan konsep-konsep dari sudut dalam berseberangan. Tentunya didukung dengan materi-materi pendukung yang lainnya. Nah, dari penjelasan tadi,
kita sudah mendapatkan kesimpulan, kita sudah bisa mencari materi yang berkaitan dengan materi ini. Nah, sekarang untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya yaitu mengenai sudut luar berseberangan. Silakan kalian baca dari buku ataupun dari sumber lain maupun internet. Nah, dan untuk PS silakan kerjakan LKS halaman 25, kerjakan 1 sampai 3 dan dikumpul minggu depan. Nah, sampai di sini materi pembelajaran mengenai sudut dalam berseberangan. Saya harap ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.